Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi. Tadi sempat disebut oleh Mas Burhan bagaimana kemudian platform digital ini menjadi senjata lumayan sangat efektif, penting, pamungkas seperti itu. Ini bagaimana kemudian strateginya masing-masing, Mbak Latifah? Kalau kita lihat penggunaan media sosial, tidak hanya melihat bagaimana atau apa saja yang diposting oleh kandidat kita dan juga timnya, tetapi kita juga perlu melihat komennya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa para netizen itu menyukai konten-konten dari tim Amin dan juga paslon Amin karena kecerdasan dari paslonnya ini. Pintaran bagaimana menyampaikan berbagai macam hal untuk gagasan-gagasan perubahan di Indonesia. Jadi kalau kita bisa bilang apa yang sudah kita lakukan, kita terus melanjutkan apa yang bagus dan akan memastikan ini bisa menghasilkan suara hingga tanggal 14 Februari 2023. Nah, kalau kita membicarakan media sosial, itu kan tidak hanya yang terkenal seperti Instagram atau Facebook dan TikTok. Kita juga ada di berbagai platform seperti yang ada sudah berubah menjadi X dan temannya juga. Temannya Instagram yang menjadi kembarannya apa itu namanya? Di Threads juga. Jadi berbagai macam media sosial dan juga media sosial yang dimiliki oleh media-media konvensional pada umumnya itu kita hadir di sana. Karena kan ini kemudian strateginya mungkin sama dengan semua paslon kan seperti itu. Ini diferensiasinya seperti apa, Mbak Latifah? Isinya yang berbeda. Jadi di sini ketika tadi saya bilang netizen itu menilai betul-betul cocok banget nih Pak Anies, pinter kelihatannya, mau berdebat dengan anak muda, mau mendengarkan, mau menyampaikan kembali pemikirannya. Dan hal inilah yang membuat anak-anak muda itu menjadi merasa didengarkan. Oh, saya cocok nih sama pemimpin yang seperti ini, seperti Pak Anies, seperti Caimin. Dan inilah yang kita terus ingin ingatkan kepada anak muda, kalau pemimpin seperti yang mereka impikan itu ada dan siap memimpin Indonesia. Mas Waldo. Ya, saya rasa semua kandidat pasti udah pakai ya. Sebelum Pilpres ini pun dimulai kampanye hari ini semua udah pakai dan semua udah aware. Tapi yang paling penting mungkin yang kita mencoba dari tim Prabowo Gibran adalah tidak saling menyerbu satu sama lain, tidak saling hate comment gitu. Karena kan ya kita pengen pemilunya yang santai, santuy, yang gembira. Ya semua pakai AI juga saya lihat. Tapi kan substansinya nggak perlulah pakai pasukan komen-komen yang meramaikan setiap postingan. Ini menunjukkan ke siapa nih? Enggak. Semuanya mungkin ada gitu. Mau yang tiba-tiba ya namanya relawan kan, kadang-kadang rela, kadang-kadang ngelawan gitu. Nah, tapi dalam hal ini kami kira soal substance mungkin itu penting sekali. Bicara soal lingkungan tadi, dari Prabowo Gibran kita pengen mendukung kembali hilirisasi, memastikan tidak lagi ada polusi, dan juga mendorong banyak kendaraan listrik sebagai public transport. Nah, itu kan hal-hal yang memang kita sasar banget. Tapi sekali lagi sudah disasar atau? Ya, itu termasuk dalam program kampanye kita. Dan dalam hal ini yang kami kira yang paling penting adalah bagaimana menjadikan media sosial bukan sarana hoax, sarana kebencian, sarana marah-marah. Ya kalau ngomel-ngomel mah monggo, kita Prabowo Gibran tidak ikut, mohon maaf gitu. Kita ini gimmick. Bukan gimmick sudah dimulai. Bukan gimmick, itu adalah metode kita menyesuaikan dengan bagaimana realita politik hari ini. Tapi gimmick tidak apa-apa kalau dibawa dengan gagasan. Saya pun rebranding rambut politisi keriting baru, beda banget kan. Generasi lama nih. Karena zaman berubah, itu yang disadari oleh Prabowo Gibran. Oke, Mas Eno. Iya. Kalau bicara tentang media sosial ya Mbak ya, sebenarnya kita kalau mau track ke belakang, yang paling pertama salah satu orang yang dari dulu sudah melakukan ini sebagai cara untuk menyapa masyarakatnya, menjawab persoalan, itu ya Pak Ganjar Pranowo. Kita tahu sendiri pada waktu menjadi gubernur, beliau itu jadi admin sendiri untuk Twitternya, untuk Instagramnya, bahkan pakai TikTok di awal-awal, sampai dulu rame sekali segala macam. Sehingga konsistensi ini terbangun hingga hari ini. Maka pada saat bicara tentang menyapa masyarakat melalui media sosial, berinteraksi secara dua arah, ya kalau bicara konsistensi, ya Pak Ganjar ini salah satu yang paling pertama nih melakukan itu. Sehingga kami rasa hari ini hanya amplifikasi dari semangat yang sudah dibangun saja. Karena kami yakin bahwa di media sosial itu ya kita harus kemudian bisa membangun engagement itu sehingga masyarakat mau untuk kemudian bicara. Kita hampir nggak pernah loh kemudian di kami ini rame mungkin di media sosial nggak seperti teman-teman yang lain ya, pada saat rame di komen segala macam yang ceritain Mas Waldo tadi. Tapi apa yang kita lakukan, banyak dari masyarakat dan para relawan, simpatisan pendukung Pak Ganjar itu turun ke bawah.
kita canvassing itu, melakukan gerakan dari rumah ke rumah, kita melakukan kampanye sosialisasi di bawah. Arahannya seperti itu, sehingga yang kita target adalah tidak hanya di media sosial, tapi betul-betul gerakan darat yang itu menyentuh langsung, menyapa langsung persoalan. Mas Burhan, membangun engagement ini menurut Anda seefektif apa atau apa kemudian strategi ini yang memang efektif? Ya, memang kuncinya adalah engagement sama storytelling. Jadi apakah narasi atau konten yang disampaikan oleh paslon didukung oleh timnya itu punya cerita. Ya, story is the king ya dalam konteks media sosial. Nah, dalam konteks itu ini yang menjelaskan mengapa meskipun media sosial sudah sedemikian mempengaruhi peta elektoral beberapa tahun terakhir, tapi tidak semua politisi sukses untuk mentransformasi dari pendekatan konvensional ke pendekatan medsos. Jadi banyak sekali politisi atau agensi pemerintah kita yang punya akun-akun di media sosial, tapi sekedar punya, just nice to have. Karena kalau kita lihat kontennya, itu tidak interaktif, tidak ada engagement. Mereka punya akun Twitter, punya akun TikTok, punya akun IG, tetapi isinya itu sekedar memindahkan dari pendekatan offline ke online. Jadi mindset-nya itu masih offline. Tapi medianya online. Akibatnya gagal total kan. Nah, ini yang menurut saya perlu dipelajari ya, dicermati oleh para timnya, tim paslon. Tetapi mereka diuntungkan ya. Karena dari 3 capres tidaknya itu 3-3-nya itu relatif melek media sosial. Ya, Mas Anies, Pak Prabowo, termasuk Mas Ganjar, memang beda-beda ya kalau saya lihat. Misalnya Mas Ganjar itu cenderung lebih komunikatif. Kalau Mas Anies, konten-kontennya itu cenderung berkaitan dengan kinerja, gitu ya. Terutama waktu zaman beliau menjadi gubernur. Kalau Pak Prabowo itu lebih estetik konten-kontennya. Coba cek tuh, misalnya ketika Pak Prabowo memberi selamat waktu Indonesia mendapatkan emas, itu dia hanya gambar hormat bendera merah putih. 3-3-nya punya style sendiri-sendiri. Sekarang jadi sebenarnya sudah ada diferensiasi. Tinggal diamplifikasi oleh timnya kan dengan kekuatan dan kelebihan masing-masing. Mas Burhan, tapi karena tadi Mas Burhan sudah berbicara mengenai diferensiasi style, apabila kita melihat style, ada perubahan gaya komunikasi politik nih dari masing-masing paslon. Coba bagaimana komentarnya? Ini menarik nih. Kalau Mas Anies dan Mas Ganjar tidak banyak perubahan, stylenya itu relatif sama. Jadi membangun kredibilitas lebih mudah. Karena mereka membangun rekam jejak kan dari sejak mereka menjadi gubernur. Untuk Pak Prabowo memang kelihatan sekali terjadi perubahan gaya dan so far berhasil gitu ya. Kalau kita lihat dari perubahan 2014-2019 dibanding 2024 ya. Jadi pendekatan yang diambil oleh Pak Prabowo lebih rileks ya. Pada titik tertentu lebih banyak gimmicks ya. Meskipun sebenarnya mudah sekali juga mencari gagasan Pak Prabowo di beberapa forum. Dan ini satu yang mungkin tidak dimiliki oleh 2 paslon lain. Ini dalam studi representasi itu ada 2 setidaknya ya. 1 representasi deskriptif, 2 representasi substantif. Representasi substantif mungkin bisa dimiliki oleh 3 paslon. Gagasan tentang menyapa anak muda. Tetapi Pak Prabowo diuntungkan karena ada Gibran anak muda. Lepas dari munculnya Gibran yang sangat kontroversial ya, kita harus mengaku itu dong. Bahwa beliau masuk melalui satu proses yang sampai sekarang menimbulkan kontroversi. Tapi lepas daripada itu, Mas Gibran anak muda. Jadi dia punya representasi deskriptif. Nah ini yang harus di-challenge ya oleh tim Mas Ganjar maupun Mas Anies. Bahwa muda bukan hanya dari sisi usia. Nah itu yang mungkin nanti bisa didiskusikan ya. Mungkin, Mas Yono, tanggapannya? Kita percaya sepakat bahwa bicara tentang usia biologis itu bukan satu-satunya indikator muda. Kalau hanya masalah biologis saja ya kita semua muda nih di sini. Tapi kita percaya bahwa ada lebih dari itu. Apalagi saat membangun sebuah kebijakan, jadi satu pemimpin di sebuah institusi, lembaga yang membawai 270 juta jiwa sebagai presiden atau wakil presiden, maka representatif yang deskriptif yang disampaikan Pak Burhan tadi, ini harus lebih jauh menjadi sesuatu yang substantif, saya rasa. Nah, oleh karena itu, saat bicara tentang itu, indikatornya bagaimana? Nah, kita sekali lagi, prinsipnya adalah anak muda dan generasi Z ini butuh dilibatkan. Butuh dilibatkan, terlibat, didengar suaranya, dan kebutuhan aspirasinya ini mau didialogkan sehingga ketemu solusinya.
Nah, Pak Kan Ganjar ada melakukan kesan itu. juga anak muda ini apatis terhadap politik. Ini gimana nih? Enggak, saya percaya bahwa Gen Z itu tidak apatis kok. Saya selalu bilang ini semacam cinta bertepuk sebelah tangan aja. Gitu. Jadi ada kekecewaan sedikit-sedikit sama politik, akhirnya takut-takut. Nah, politisinya sama, kadang mungkin nggak ngerti cara komunikasi dengan anak muda. Nah, ini butuh ketemu. Nah, cara ketemunya di mana? Ya disitulah, di ruang dialog itu ketemu, di ruang gagasan itu ketemu. Bagaimana gagasan yang ditawarkan politisi bertemu dengan kebutuhan anak muda. Nah, itulah yang dilakukan Pak Ganjar. Makanya keluar program sekolah gratis, satu keluarga miskin, satu sarjana, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita tunggu komentar dari Mas Faldo dan juga Mbak Latifah, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.